Oke, mari kita sambung lagi kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Kemunculan Kardinal Humbert tentunya membuat Dolores tidak nyaman. Ya, walaupun ia adalah ayah dari Dolores, tapi setiap kali melihatnya, Dolores selalu merasa takut. Apalagi saat Humbert ingin memasuki kuil, ia merasakan sesuatu dari tempat di mana Dolores berada dan langsung menuju ke sana. Tentunya itu membuat Dolores lebih khawatir lagi. Alasan apa yang harus ia buat saat bertemu dengan ayahnya? Karena berada di kuil Orde Lama. Tapi untungnya ada seseorang yang menghentikan pergerakan Humbert, dan saat identitasnya terungkap, ternyata itu membuat setiap orang terkejut, termasuk Dolores dan juga Humbert, karena ia memiliki posisi yang sama dengannya. Dua sosok paling penting tepat di bawah Paus, yaitu Kardinal Luther, pimpinan dari Quo Vadis Orde Baru. Tentunya Humbert bertanya-tanya apa yang dilakukan Kardinal Luther di kuil miliknya. Lalu Luther pun menjawab bahwa ia datang untuk memata-matai. Ya, bagaimana bisa kuil Orde Lama selalu saja dipenuhi oleh orang-orang kaya, berbanding terbalik dengan kuil Orde Baru. Sebenarnya itu juga merupakan sebuah sindiran halus kepada Humbert. Quo Vadis Orde Lama dan Orde Baru tentu saja mereka memiliki tujuan yang berbeda. Orde Lama nampaknya lebih berfokus kepada duniawi, sedangkan Orde Baru sebaliknya. Itulah kenapa kuil Orde Baru begitu sepi, karena yang dilakukan oleh Quo Vadis Orde Baru adalah memberikan pertolongan kepada orang-orang tua dan mereka yang membutuhkan. Beda halnya dengan Orde Lama yang didatangi langsung oleh orang-orang kaya untuk melakukan penebusan dosa. Tapi nampaknya Humbert tidak ingin berdebat dengan Luther, jadi ia pun lebih memilih untuk meninggalkannya. Tapi sebelum benar-benar pergi, Luther pun membacakan beberapa kata yang berasal dari Alkitab yang membuat Humbert sedikit terhenti. Di sisi lain, tentu saja para pengunjung nampak begitu terkejut dengan fenomena yang begitu langka, kemunculan dua kardinal di dalam satu tempat. Dolores bahkan nampak terkejut dengan kemunculan Kardinal Luther, karena biasanya ia adalah sosok yang tidak ingin tampil di hadapan publik. Mungkin itu ada hubungannya dengan rencana pemilihan Paus yang baru, karena Paus saat ini sudah begitu tua dan juga mengalami demensia, dan itu juga mungkin yang menjadi alasan kenapa Humbert selalu saja melakukan kegiatan eksternal berbanding terbalik dengan apa yang dilakukan oleh Luther. Tentunya Dolores sendiri tidak ingin jika ayahnya menjadi paus, dan ia juga tidak boleh hanya tinggal diam melihat bagaimana Kardinal Luther langsung turun gunung untuk menggagalkan rencana Humbert. Tapi sayangnya saat ini Dolores tidak memiliki kekuatan karena ia hanyalah seorang siswa, hingga pada akhirnya ia pun teringat sosok yang mungkin bisa membantu Quo Vadis Orde Baru, yaitu Naikhon, yang juga sangat mengetahui keburukan dari Orde Lama. Tapi permasalahannya sangat sulit untuk bisa bertemu dengan Naikhon. Tapi pemikiran tersebut langsung terhenti tak kala ada seseorang yang mendekatinya. Itu adalah ajudan dari Humbert. Nampaknya ia diperintahkan oleh Humbert untuk menuju ke tempat di mana Humbert awalnya merasakan sesuatu. Tentunya Dolores merasa takut hingga ada sosok tak terduga yang menyelamatkannya, di mana kejadian tersebut mengingatkan Dolores saat ia hampir berhasil
berhadapan dengan Guilty di panti asuhan Indulgentina karena ia merasa seperti deja vu. Oleh sebab itulah Dolores mengira jika yang menyelamatkannya adalah Fikir, tapi ternyata faktanya berbeda. Yang saat ini tengah menyelamatkannya adalah Nekon, sosok yang baru saja difikirkan oleh Dolores. Tentu saja kemunculannya benar-benar mengejutkan. Ia muncul di saat Dolores membutuhkannya. Tentunya Dolores juga bertanya apa yang dilakukan oleh Nekon di tempat seperti ini. Lalu Nekon pun mulai menjelaskan bahwa ia tengah mencari jejak iblis di Quo Vadis Orde Lama dan ajudan yang saat ini tengah mendekati Dolores secara samar memiliki bau iblis. Begitu juga dengan Kardinal Humbert, tapi bau iblis tersebut tidak berasal dari tubuh mereka, melainkan dari surat pengampunan dosa yang berada di kantung mereka. Ya, walaupun Kardinal Humbert mencurigakan, tapi Fikir tetap meyakinkan bahwa Humbert bukanlah iblis, hanya saja mungkin ia bersekutu atau membuat kesepakatan dengan iblis. Tapi pertanyaannya, Fikir masih belum mengetahui siapakah iblis yang bekerja sama dengan Humbert. Itu juga alasan kenapa Fikir saat ini tengah mencari informasi tersebut dengan mendatangi kuil Orde Lama. Dan sepertinya kemunculan aliran sesat di wilayah kekaisaran baru-baru ini juga berhubungan dengan Quo Vadis Orde Lama, karena dengan kemunculan mereka yang paling diuntungkan adalah Orde Lama. Fikir yakin mereka memiliki hubungan saling menguntungkan, di mana Kardinal Luther juga menyadarinya. Itulah kenapa ia sampai mendatangi kuil Orde Lama. Tentunya Dolores juga nampak terkejut dengan informasi tersebut, yang mana ia bahkan tidak tahu jika Kardinal Luther telah mencium bau busuk dari pergerakan Quo Vadis Orde Lama. Dan Dolores pun bertanya kepada Nekon, jadi apa yang bisa ia lakukan? Lalu Nekon pun menjelaskan bahwa saat ini ia harus mencari tahu terkait dengan aliran sesat yang mulai berkembang di wilayah sekitaran kekaisaran, karena pastinya ada orang yang menggerakkan mereka dan itu membutuhkan dana yang besar. Sosok tersebutlah yang saat ini tengah Nekon cari, karena kemungkinan ialah yang memiliki hubungan kuat dengan mayat ke-6. Tentunya Dolores bertanya-tanya bagaimana cara mencari mereka karena kekaisaran begitu luas. Lalu Fikir pun berkata ada satu cara paling efektif untuk bisa memancing mereka semua, yaitu menggunakan tubuhmu. Tentu saja itu adalah perkataan yang mengejutkan Dolores. Oke, sebelum Mimin lanjutkan, jadi inilah hubungan antara aliran sesat dengan Quo Vadis Orde Lama. Aliran sesat sendiri menargetkan masyarakat peringkat menengah ke bawah menggunakan ajaran Quo Vadis Orde Lama yang telah mereka modifikasi. Kelompok aliran sesat pun mulai mencari target dan menipu setiap orang. Lalu keuntungan yang mereka dapat pun mereka bagi kepada Quo Vadis Orde Lama. Itulah kenapa Quo Vadis Orde Lama tetap mendapatkan banyak keuntungan walaupun sumber pendanaan mereka yang begitu besar telah hilang, yaitu Guilty. Ya, sebelumnya Quo Vadis Orde Lama mendapatkan banyak dana dari cara kotor yang digunakan oleh Guilty, tapi sayangnya Guilty telah dibunuh oleh Fikir. Jadi mau tidak mau Orde Lama pun mencari sumber dana baru, dan di sanalah aliran sesat masuk. Mereka kembali mendapatkan dana dari setoran yang diberikan oleh aliran sesat
sebagai balasan agar tidak mengusik kelompok mereka. Dan saat ini 3 pimpinan dari aliran sesat tengah berkumpul karena mereka baru saja mendapatkan undangan dari seseorang yang mengaku perwakilan Quo Vadis Orde Baru. Tentunya itu adalah hal yang baik karena saat ini Quo Vadis Orde Lama dan Quo Vadis Orde Baru tengah berselisih. Jadi siapapun pemenangnya, kelompok aliran sesat tetap bisa berjalan selama mereka memiliki hubungan baik itu dari Orde Lama ataupun Orde Baru. Tapi tentu saja mereka tidak ingin jika pertemuan kali ini diketahui oleh orang-orang Orde Lama. Oleh sebab itulah setiap pemimpin aliran sesat berjanji untuk tidak membocorkan pertemuan mereka kali ini kepada orang-orang dari Orde Lama. Tapi saat mereka memasuki kuil di mana pertemuan berlangsung, tiba-tiba kuil pun runtuh dan muncullah sosok tak terduga. Dia adalah Nyonya Ouroboros. Melihat para pimpinan dari kelompok ajaran sesat, Nyonya Ouroboros pun berkata, "Aku mendengar bahwa Nekon ada di sini, tapi ternyata yang ada hanyalah sekelompok sampah." Mendengar perkataan Nyonya Ouroboros tentu saja membuat para pimpinan kelompok ajaran sesat kesal. Mereka pun langsung memerintahkan para prajurit untuk membungkam Nyonya Ouroboros. Tapi sayangnya Nyonya Ouroboros terlalu kuat sehingga para pengawal yang awalnya diperintahkan untuk menghajarnya malah terbunuh dengan begitu mudah. Kini yang tersisa hanyalah para pimpinan dari kelompok aliran sesat. Lalu Nyonya Ouroboros pun bertanya, "Apa yang kalian lakukan di sini? Apakah kalian semua adalah seorang paus?" Awalnya untuk menggertak Nyonya Ouroboros, setiap pemimpin pun mengatakan jika benar mereka adalah paus dari kelompok yang mereka pimpin. Jadi Nyonya Ouroboros tidak boleh menyentuh mereka karena mereka memiliki banyak pengikut. Tapi nampaknya Nyonya Ouroboros tidak terlalu peduli dan bahkan mulai membantai mereka. Hingga pada akhirnya seseorang pun berkata bahwa ia bukanlah paus melainkan hanya seorang penipu. Di sisi lain nampaknya Nekon dan juga Dolores tengah menikmati pertunjukan tersebut walaupun itu jauh dari apa yang mereka rencanakan. Jadi awalnya Nekonlah yang akan melenyapkan mereka, tapi siapa sangka Nyonya Ouroboros datang terlebih dahulu dan melakukan pekerjaan yang harusnya dilakukan oleh Nekon. Sebenarnya pula ini adalah rencana yang digarap oleh Sinclair. Lalu bagaimana bisa Fikir mengetahui rencana Sinclair? Karena Fikir mengingatnya di kehidupannya yang lalu. Dan ini adalah cara yang ia sampaikan kepada Quo Vadis untuk menghilangkan ajaran sesat. Tentunya jawaban tersebut baru terungkap beberapa tahun setelah kompetisi. Ia mengatakan hal tersebut langsung kepada Dolores. Tapi untuk saat ini Dolores masih belum mengetahui rencana dari Sinclair karena Sinclair belum menceritakannya. Beda halnya dengan Fikir yang telah mengetahui hal tersebut dari kehidupannya yang lalu. Jadi Fikir pun menggunakan rencana Sinclair dan ternyata rencana tersebut berhasil walaupun secara tidak sengaja Nyonya Ouroboros pun muncul. Nah, di sini Nekon masih bertanya-tanya sebenarnya kenapa Nyonya Ouroboros selalu mengincarnya. Ada dua alasan kemungkinan. Pertama, memang Nyonya Ouroboros membenci Nekon, atau yang kedua Nyonya Ouroboros juga tengah mengincar para iblis karena setiap ada Nekon selalu muncul Nyonya Ouroboros. Dan di tengah-tengah kekacauan yang diciptakan oleh Nyonya Ouroboros,
para pengawal istana kekaisaran pun muncul. Nampaknya Nyonya Ouroboros saat ini sadar bahwa ia telah dipermainkan oleh Naekhon. Sepertinya Fikir juga tengah menyebarkan rumor bahwa Naekhon akan muncul di sebuah gereja ataupun kuil untuk mengetes apakah kemungkinan Nyonya Ouroboros akan muncul atau tidak. Itulah kenapa pula dari awal Naekhon dan Dolores hanya memantau dari kejauhan, dan saat para pengawal tiba lalu Nyonya Ouroboros disibukkan dengan kedatangan para pengawal, Fikir dan juga Dolores pun menyelinap untuk mengambil buku besar yang dimiliki oleh para penipu yang menyebut diri mereka paus. Dan saat mendapatkannya, Fikir dan juga Dolores pun mulai membuka buku besar tersebut, tentu saja untuk mencari tahu sebenarnya siapakah sosok di balik mereka semua yang juga mungkin merupakan penyumbang dana terbesar kepada Quo Vadis Orde Lama. Dan saat buku besar tersebut dibuka, alangkah terkejutnya Dolores karena nama-nama yang ditulis adalah mereka yang berafiliasi dengan keluarga Bourgeois. Dengan itu pula chapter pun berakhir. Nah, itulah kelanjutan dari novel Revenge of Iron Blood. Semoga terhibur. Ketemu lagi di next video. Bye bye.